Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat? Oke. Kata kelas minta tolong pimpin. Minta tolong pimpin bahan ya. Baru kakak jelasin.
sudah proses belajar mengajar dengan materi hari ini yaitu tentang ekosistem. Nah, ini ada sebuah box tapi kakak beri nama ini yaitu kotak SIM atau kotak ekosistem. Perhatikan ya, kakak buka. Nah, ini di sini kakak udah mencantumkan beberapa materi, yaitu ada tentang ekosistem, ada penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu ada hewan omnivora, hewan karnivora, hewan herbivora, ada rantai makanan dari sawah dan padang rumput, ada rantai makanan laut dan sungai dan hutan. Nah, di sini kakak mau jelasin. Kakak mau tanya dulu. Ada yang tahu apa sih ekosistem? Apa itu Ekosistem. Ekosistem. Oke. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi. Dengarin sini. Nanti kakak catat ya. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup yang lain. Mereka itu saling bergantungan, jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, pertama kakak akan menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya merupakan salah satu cara manusia agar bisa membedakan antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Nah, berdasarkan jenis makanan hewan itu merupakan kelompok dari 3 golongan, yaitu ada hewan omnivora, hewan karnivora, dan herbivora. Ada yang tahu apa sih hewan omnivora? Hewan omnivora itu adalah hewan yang memakan daging dan tumbuhan. Sedangkan contoh hewan karnivora adalah hewan pemakan daging saja. Sedangkan hewan hewan herbivora adalah pemakan tumbuhan. Oke, yang pertama kakak akan menjelaskan hewan pemakan tumbuhan dinamakan adalah herbivora. Itu adalah contoh-contoh hewan pemakan tumbuhan. Nah, adapun contoh-contoh hewan pemakan tumbuhan di sini ya, ada beberapa hewan. Yang pertama bisa perhatikan sini. Ada rusa, ada tupai, kelinci, badak, dan panda. Nah, ini adalah hewan herbivora atau contoh hewan pemakan tumbuhan. Tumbuhan itu berupa daun. Bisa dipahami? Bisa dipahami contoh hewan herbivora? Ingat aja, hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan adalah hewan dari contoh-contoh ini. Ini hanya beberapa contoh hewan pemakan tumbuhan saja. Nah, selanjutnya yaitu hewan pemakan daging. Coba. Nah, pemakan daging. Pemakan daging. Ini adalah contoh hewan pemakan daging atau herbivora. Yang pertama yaitu ada buaya, ada komodo,
hewan pemakan segala atau dinamakan omnivora, pemakan segala. Dia makan tumbuhan dan makan daging. Coba sebutkan. Pemakan segala. Coba ingat-ingat. Pemakan segala. Dia makan daging sama makan tumbuhan. Kita mulai dari rantai makanan di hutan. Yang pertama, padi atau tumbuhan sebagai produsen, tikus sebagai kalau pas ya, biar kalian bisa lihat. Ini adalah contoh rantai makanan di hutan. Yang pertama, tumbuhan sebagai produsen, tikus sebagai konsumen pertama, ular sebagai konsumen kedua, elang sebagai konsumen ketiga, dan beruang. Bakteri sebagai ini adalah contoh rantai makanan. Parasit. Bisa dilihat, bisa dipahami? Bisa. Nanti kita catat, nanti akan jelasin. Tapi ini adalah contoh makanan, contoh rantai makanan di hutan. Nah, rantai makanan di sungai yang pertama yaitu Filtapon sebagai produsen. Bisa lihat. Ikan kecil sebagai konsumen pertama, burung bangka sebagai konsumen kedua, buaya sebagai konsumen ketiga, dan yang terakhir pengurai atau bakteri. Dia akan memulai dari rantai makanan ikan kecil, burung bangau, buaya, dan terakhir yaitu dia akan menjadi bakteri atau pengurai. Nah, sedangkan di ekosistem
pengurai. Nah, dan yang terakhir yaitu rantai makanan pada ekosistem laut. Ikan. Yang pertama yaitu tumbuhan mangrove itu sebagai produsen, ikan kecil sebagai konsumen pertama, ikan pemakan udang sebagai konsumen kedua, ikan besar sebagai konsumen ketiga, dan yang terakhir yaitu pengurai dan pengurai atau bakteri. Nah, gimana? Udah paham? Udah bisa membedakan antara hewan herbivora, omnivora, dan karnivora? Nah, apa yang nggak dipahami di sini? Bisa gini, mudahnya kayak gini. Hewan pemakan daging dan tumbuhan itu kita diberi nama sebagai omnivora. Ingat, omnivora itu hewan pemakan daging dan pemakan tumbuhan. Pemakan daging dan tumbuhan itu salah satunya adalah babi. Dia makan tumbuhan dan makan daging. Itu dinamakan hewan omnivora. Nah, contoh hewan pemakan daging atau karnivora, pemakan daging saja. Dia itu contohnya yaitu salah satunya singa dan buaya juga. Ingat. Nah, sedangkan pemakan tumbuhan atau herbivora itu ada rusa, ada kelinci, dia hanya makan tumbuhan. Nah, gimana? Udah paham? Udah bisa membedakan? Nah, oke. Sekarang kakak kasih tugas. Coba masing-masing kalian tulis kelompokan antara hewan omnivora, karnivora, dan herbivora. Omnivora, karnivora, dan herbivora. Pemakan daging, pemakan segala, pemakan daging dan tumbuhan, pemakan daging saja, ada pemakan tumbuhan. Itu ini kakak tulis di depan ya. Nah, di sini kakak udah tuliskan yang kakak jelaskan tadi, yaitu ada hewan pemakan daging atau karnivora, pemakan tumbuhan yaitu herbivora, dan pemakan daging dan tumbuhan yaitu omnivora. Tugas kalian, halo, bisa dengerin di sini? Tugas kalian sekarang coba tuliskan atau ingat-ingat hewan, contoh hewan dari hewan karnivora, hewan herbivora, dan hewan omnivora. Ini ada penjelasannya. Hewan karnivora yaitu yang pemakan daging, hewan herbivora yaitu pemakan tumbuhan, hewan omnivora adalah pemakan daging dan tumbuhan. Bisa? Bisa? IPA.
dikumpulkan nanti. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan? Ada yang belum dipahami kalau? Nah, itu nomor 3 kan, yaitu hewan omnivora pemakan daging dan makan tumbuhan. Yaitu dia bisa makan daging dan makan tumbuhan. Kan tadi sudah kakak jelaskan salah satunya yaitu babi. Itu adalah contoh hewan pemakan serigala atau pemakan daging dan tumbuhan. Masih ada yang belum mengerti? Bisa paham? Gimana? Senang belajar pakai media? Biar cepat dimengerti pakai media? Perhatiin. Ya. Besok kakak usahain pakai media lagi, tapi sesuai dengan materi atau tema yang tema apa yang bakal kakak jalankan atau pegang, biar kita selesaikan sampai di ini. Menyenangkan? Bisa dipahami? Oke. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini tentang bisa lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar tem.